Hanya di penginapan, Binu segera mandi dan memotong rambutnya. Chuhun yang menaruh curiga kepada Binu berniat untuk memeriksanya. Dan benar saja, tiba-tiba Binu langsung menyerangnya dengan sebilah pisau, tapi Chuhun dengan mudah mengatasi serangan itu. Binu akhirnya mengaku bahwa dia menaruh dendam kepada pemilik tombak tersebut yang tak lain adalah kakak dari Chuhun. Ternyata Binu adalah anak dari pendekar yang terbunuh oleh kakaknya. Mendengar hal itu, dia meminta maaf dan berniat untuk menebus semuanya setelah dia berhasil membunuh Guan. Keesokan paginya, kontes dimulai dan diikuti oleh 8 klan dari setiap daerah. Di sana mereka harus berlomba menyeberangi arena dan melewati semua rintangan. Di lain sisi, Binu sedang bersiap membidik Guan demi melancarkan rencana Chuhun. Setelah semua peserta bersiap, pertarungan babak pertama pun dimulai. Klan Zixuan menjadi anggota pertama yang berhasil. Sementara itu, di tengah-tengah pertandingan Yilong menyempatkan diri untuk menolong salah satu peserta yang hampir terjatuh, namun setelah itu mereka berhasil melewati arena tersebut. Di lain tempat, salah satu anggota klan Falcon terjepit rantai besi. Tanpa pikir panjang, ketua klan yang bernama Wen Tianyu menebas kakinya dan akhirnya mereka berhasil melewati arena itu juga. Singkat cerita terdapat 3 klan yang berhasil melewati arena tersebut. Yang pertama adalah klan Zixuan, diikuti oleh klan King Yuan dan yang terakhir adalah klan Falcon. Mereka bertiga berhak menuju babak berikutnya. Selanjutnya Guan memberikan ketiga klan tersebut penghargaan. Pada momen ini, Chuhun berniat untuk membunuh Guan, namun lagi-lagi, Yilong dan Jinggang menghalanginya. Pada momen itu, Guan sedikit terkejut melihat tombak yang Chuhun bawa, dia menyadari kalau Chuhun adalah ancaman baginya. Chuhun semakin ingin menghabisinya, namun Jinggang tetap menahan tangannya. Binu yang sudah memantau dari kejauhan untuk ikut menyerang Guan pun terkejut dengan keputusan Chuhun. Mereka pun pergi untuk beristirahat untuk makan-makan sejenak. Pada saat itu Jinggang merebut sebuah sisir peninggalan dari Ibu Yilong. Yilong segera memintanya dan menjelaskan kalau barang itu sangatlah penting baginya. Chuhun yang melihat Binu menyendiri, segera mengampirinya. Namun tiba-tiba mereka diserang. Tapi akhirnya mereka semua selamat dari sergapan tersebut. Setibanya di penginapan, mereka bertiga yakin bahwa anggota klan yang menyerang mereka adalah suruhan Guan. Mereka diutus untuk membunuh Chuhun. Maka dari itu Chuhun berniat pergi untuk memburu Guan, namun Yilong dan Jinggang mencegahnya. Mereka menyarankan agar memenangkan kompetisi itu dulu. Dengan begitu Chuhun bisa menjadi maskelar besar lapangan serta bisa dengan mudah bersaksi kepada Kaisar untuk melawan Guan. Chuhun pun akhirnya mengikuti saran mereka. Tanpa mereka sadari Binu menguping pembicaraan mereka dari atas atap. Selanjutnya Yilong yang sedang berjalan-jalan menemukan Binu yang sedang menyendiri. Dia menghampirinya dan mereka ngobrol-ngobrol santai. Yilong juga memberikan sedikit nasihat kepada Binu agar lebih bisa menghargai hidup dan melakukan kebaikan. Mendengar sedikit nasihat dari Yilong, Binu merasa harus melakukan suatu hal yang berguna. Dia bergegas keluar dan berniat membebaskan para budak-budak yang selama ini bersamanya dalam sel besi. Usahanya diketahui oleh pemiliknya, namun Binu berhasil membunuhnya.
Dengan demikian dia berhasil menyelamatkan mereka. Keesokan harinya babak final dimulai. Peraturannya adalah salah satu dari ketiga klan tersebut harus bisa membawa telur Raja Buas dan peserta yang berhasil bisa menjadi pemenangnya. Semua peserta segera menuju gua tempat bersemayamnya Raja Buas. Raja Buas dia adalah monster perang peliharaan Zhao Selatan yang digunakan untuk keperluan perang. Setelah tiba di dalam gua, Jinggang menemukan sebuah bunga yang cantik. Namun dengan cepat Chu Hun mendorong Jinggang karena dia tahu bunga itu beracun. Akibatnya, racun bunga tersebut menginfeksi Chu Hun. Yilong dan Jinggang panik dan menanyakan apa penawar racun itu kepada Chu Hun. Dia mengatakan bahwa penawarnya adalah tumbuhan berupa lumut yang tumbuh di dalam gua itu juga. Dengan segera mereka berdua mencari tumbuhan tersebut. Di lain tempat klan Zixuan dihadang oleh tumbuhan hidup yang ganas, tumbuhan itu melilit tubuh dari anggota klan Zixuan dan mereka bertiga pun lenyap seketika. Klan Falcon yang beberapa saat tiba di tempat itu langsung menebas tumbuhan tersebut untuk melewatinya. Setelah tiba di suatu tempat, mereka pun berhasil menemukan telur tersebut. Setelah mengambil telur itu, mereka pun segera pergi. Tapi lagi-lagi, mereka dihadang tumbuhan hidup itu. Mereka berusaha menghindar namun naas, salah satu anggotanya tidak selamat. Yilong dan Jinggang secara tidak sengaja bertemu dengan Wen Tianyu dan melihat telur itu sudah bersamanya, mereka pun segera mengejarnya. Ketika berusaha kabur, tiba-tiba sang Raja Buas muncul dan langsung menyerang Wen Tianyu. Dia segera menghindar, namun dia menjatuhkan telur tersebut. Dengan segera Jinggang dan Yilong mengambil telur itu dan kabur dari kejaran Raja Buas. Mereka terus berlari menghindari kejaran Raja Buas. Di tengah-tengah pelarian, secara tidak sengaja Yilong menemukan tumbuhan yang dimaksud. Tumbuhan tersebut berada tepat di atas kepala Raja Buas. Tanpa pikir panjang, Jinggang mengambilnya. Kemudian mereka terus berlari dan pada akhirnya Raja Buas terjebak dan tak bisa bergerak sedikitpun. Lalu Jinggang dengan segera memberikan penawar tersebut kepada Chu Hun dan kondisinya pun membaik. Alih-alih segera pergi, Yilong malah berniat untuk membantu Raja Buas dengan melepaskan helm tempur yang tertancap di atas kepala monster tersebut. Berkat bantuan dari Jinggang akhirnya mereka bisa melepaskan helm tempur yang selama ini membuat Raja Buas tersiksa. Kemudian dengan tenang Yilong meminta izin untuk membawa sementara telur Raja Buas untuk kepentingan kompetisi dan berjanji akan mengembalikannya ketika kompetisi selesai. Di luar dugaan, Raja Buas mempersilahkan mereka membawa telurnya. Dan mereka pun kembali dengan selamat membawa telur tersebut ke kerajaan.